Selamat pagi Ibu. Ini perkenalkan, nama saya Novita Desres Arajo, NPM 33220016. Perkenalkan, nama saya Noncia Ines Teresa Heka, NPM 33220035. Perkenalkan, nama saya Maria Yumianti Allen, NPM 33220026. Perkenalkan, nama saya Yunita Seokseran, NPM 33220031. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami akan mempresentasi kelompok hasil diskusi kelompok kami yang judulnya pengamatan beras merah, beras putih cap nona kupang, dan beras lokal atau mol. Pada pemateri pertama saya mempersilahkan. Pengertian beras. Beras merupakan salah satu padi-padian paling penting di dunia untuk konsumsi manusia, dan beras merupakan makanan pokok di Indonesia. Pengertian beras menurut para ahli. Beras merupakan bahan pokok yang sampai saat ini masih dikonsumsi oleh sekitar 90% penduduk Indonesia dan menyumbang lebih dari 50% kebutuhan protein atau Trianto 2006. Menurut Marzuki 2008, beras sebagai bahan makanan pokok tampaknya tetap mendominasi pola makanan orang Indonesia. Proses produksi. Bahan: air, beras merah, beras putih, cap nona kupang, dan beras lokal atau mol. Alat: rice cooker. Langkah-langkah: siapkan beras masing-masing minimal 1 mok. Cuci beras hingga bersih. Masukkan air untuk memasak beras sesuai dengan takaran dengan ketinggian sekitar 1 ruas jari dari permukaan beras. Masukkan wadah ke dalam rice cooker. Pasangkan stiker pada stop kontak. Tutup rice cooker dan nyalakan rice cooker pada mode cook atau masak. Tunggu hingga matang. Biasanya akan ada bunyi tertentu sebagai penanda matangnya nasi dan mode akan berganti warna. Kandungan beras. Beras memiliki kandungan gizi yang terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, air, besi, magnesium, fosfor, potasium, seng, vitamin B1, B2, B3, B6, B9, dan serat. Kandungan gizi pada setiap jenis bervariasi. Perbedaan kandungannya terdapat pada kadar protein, besi, seng, dan serat. Hasil pengamatan. Pengamatan ini dilakukan pada beberapa jenis beras, yaitu beras merah, beras putih, cap nona kupang, dan beras lokal atau yang disebut beras mol oleh masyarakat Nusa Tenggara Timur, khususnya Kabupaten Timur Tengah Utara. Pengamatan ini dilakukan selama 4 hari dengan hasil pengamatan sebagai berikut. Beras merah. Hari pertama, nasi merah yang di dalam ruangan dan di luar ruangan masih dalam keadaan baik atau semula. Hari kedua, nasi yang di dalam ruangan sedikit basah, sedangkan nasi yang di luar ruangan sedikit kering. Hari ketiga, nasi yang berada dalam ruangan mengalami pembusukan dan menimbulkan aroma yang kurang busuk, sedangkan nasi yang berada di luar ruangan mengalami kekeringan dan timbul hitam. Hari keempat, nasi merah yang di dalam ruangan terjadi pembusukan dan yang di luar ruangan bentuk gumpulan dan berwarna hitam. Beras mol atau lokal. Hari pertama, nasi yang berada dalam ruangan dan di luar ruangan masih dalam keadaan seperti semula. Hari kedua, nasi yang di dalam ruangan terdapat jamur yang tidak terlalu banyak
dan menimbulkan air, sedangkan yang di luar mengalami perubahan kering. Hari ketiga, nasi yang berada dalam ruangan terdapat jamur yang banyak dan berwarna kuning-kuningan, sedangkan yang berada di luar ruangan mengering seperti kerupuk. Hari keempat, nasi yang berada dalam ruangan menimbulkan air yang sangat banyak, membusuk dan berjamur, sedangkan nasi yang berada di luar ruangan mengalami kekeringan dan mengeras. Hal ini disebabkan karena tekanan sinar panas matahari sehingga menguapnya kandungan sinar air dalam makanan. Baik, yang ketiga, beras putih cap Nona Kupang. Hari pertama, nasi yang di dalam ruangan dan di luar ruangan masih dalam keadaan baik atau seperti semula. Hari kedua, nasi yang di dalam ruangan terdapat jamur yang tidak terlalu banyak dan menimbulkan air, sedangkan yang di luar ruangan mengalami perubahan kering. Hari ketiga, nasi yang berada dalam ruangan terdapat jamur yang banyak dan berwarna kekuning-kuningan, sedangkan yang berada di luar ruangan mengering seperti kerupuk. Hari keempat, nasi yang berada dalam ruangan menimbulkan air yang sangat banyak, membusuk dan berjamur, sedangkan nasi yang berada di luar ruangan mengering dan mengeras. Hal ini disebabkan karena terkena sinar panas matahari sehingga menguapkan kandungan sisa air dalam makanan. Berdasarkan hasil pengamatan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengamatan yang dilakukan pada beras merah, beras putih cap Nona Kupang, dan beras lokal atau mol terdapat beberapa perbedaan, yaitu saat beras merah, beras putih cap Nona Kupang, dan beras lokal atau mol sama-sama mengeluarkan kadar air membusuk dan mengeluarkan bau tidak sedap. Yang kedua, beras merah, putih cap Nona Kupang, dan beras lokal atau mol yang berada di luar mengering dan berbentuk gumpalan. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami.